warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Komunikasi dalam mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sebelumnya kami dari kelompok 1 Bahasa, saya atas nama Cecil Julianti, Saya Makfira Rahmadillah Herman. Saya Nuraski Ramadhani. Dan saya Nur Fiksan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu warga yang ada di Dusun Bolangi, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, terkait sejarah awal mula bahasa Bugis masuk di Bolangi. Rekaman. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Samsul. Bisa cerita sedikit bagaimana awal mula orang Bugis tinggal di Bolangi ini? Itu kalau menurut sejarah kan menurut yang kita itu awalnya itu masa di zaman kerajaan, masih zaman kerajaan. Nah, terus kenapa kita ada di orang Bugis ini di Bolangi? Di zaman kerajaan itu, di zaman peperangan di zaman kerajaan itu. Goa dan Bone. Ya, Goa dan Bone. Nah, kalau menurut cerita itu, terus pada saat itu kan Bone dengan Goa itu berperang, Raja Goa mangkat di Bone. Pada saat itu, kalau tidak salah itu yang mangkat itu Haji Barani di Marupa. Itu Karenta di Bataya, Karenta Patinaluan. Nah, terus pada saat itu kan ya menurut cerita orang tua ini kan kurang lebih 3 tahun itu tidak bisa diambil mayatnya itu dari Bone kedua. Nah, makanya Raja Bone pada saat itu namanya Arun Teko kalau tidak salah itulah yang mengambil inisiatif untuk mengantar mayatnya itu di Haji Barani di Marupa ke Goa. Nah, setelah itu makanya dikasih tanah ini oleh Raja Goa, karena istilahnya begitu diantar ke sini maunya Raja Goa yang mengantar ke sini itu tidak bisa lagi pulang ke Bone. Nah, dia harus tinggal di Goa. Nah, tetapi pada saat itu kalau menurut cerita itu awalnya itu ditunjukkan tempat itu di Talak Salapang. Ya, ini yang kita dulu kan ditunjukkan tempat di situ, tapi dia tidak mau. Nah, makanya disuruh memilih. Kalau begitu kau pilih di mana kau mau tinggal, yang penting di wilayahnya Goa. Nah, makanya dia tunjuk di Bolangi. Iya. Jadi makanya itu sejarahnya seperti itu. Makanya kita sampai sekarang itu bertahan sebagai orang Bugis dari keturunan dari Bone itu sampai sekarang. apakah sejak datang ke Bolangi langsung menggunakan bahasa Bugis di daerah sini atau masih menggunakan bahasa Makassar? Bahasa Bugis. Jadi makanya itu saya sampai sekarang itu kita punya bahasa sehari-hari itu bahasa Bugis masih asli. Saya masih kental lah bahasa Bugis. Jadi dulu itu sebelumnya kan dikasih pilihan dan mereka memilih di sini. Jadi tidak ada warga kayak Makassar gitu langsung saja orang Bugis dari Bone menetap di sini. Kalau menurut cerita itu memang sebelum orang Bugis Bone itu tinggal di sini ada orang Makassar. Tetapi karena dia tunjuk lokasi ini, kita punya nenek moyang kita dari Bone kan, makanya kita disuruh pindah oleh Raja Goa atau gimana itu saya dapat proses ceritanya itu. Jadi bahasanya tidak terpengaruh ya? Tidak. Saja Tidak ada. Mempertahankan bahasa. Iya, masih tetap. Kalau sekarang apakah orang-orang di sini masih sering menggunakan bahasa Bugis atau dicampurkan dengan bahasa Makassar?
masih bahasa Bugis. Kalau kan ada kan pernikahan pasti ndak tok itu Bugis dan Bugis, pasti ada Bugis dan Makassar. Iya, iya. Nah, bahasanya itu apakah ada campur-campur atau tetap harus pakai bahasa Bugis? Kalau di kita di Bolang ini istilahnya tetap bahasa Tetap Bugis. bahasa Bugis ya, mempertahankannya Iya. karena bahasa ibu. Iya, kecuali istilahnya misalnya saya ini kawin dengan orang Makassar. Nah, kalau saya ke Makassar ke kampungnya ya sama-sama Makassar, tapi kalau di Bolang ini tetap pakai bahasa Bugis. Tidak bahasa Bugis ya. Makanya apa istilah bahkan yang orang Makassar tadi itu kita usahakan dia bisa bahasa Bugis. Iya, iya, karena kita tidak mau istilahnya di bahasa Bugis kan, harus tetap bahasa Bugis jadi. Sudah menjadi ciri Iya. khas ya bahasa Iya. Bugisnya. Pak, kalau di sini kan itu bahasa Bugisnya orang Bode biasanya halus. Nah, kalau di Bolangi itu sendiri apakah menggunakan logat Makassar yang kayak sedikit kasar atau memang halus? Udah. Ya istilahnya kalau apa namanya arti masih tetap sama dengan Dumpone. Cuma kalau loga kan agak kasar memang kita punya di sini karena kan kita sudah dengan ya Kan di daerah Bolangi itu menggunakan bahasa Bugis kan Pak. Kalau anak-anak muda itu atau anak sekolah di sini apakah mereka masih bahasa Bugis atau ikut ini bahasa Makassar atau bahasa apa? kalau khususnya di apa di keluarga masih tetap bahasa Bugis, tapi kalau misalnya ya anak-anak kita lah yang masih kecil itu rata-rata kita ajari bahasa Indonesia ya. Kalau anak muda yang sekarang masih bahasa Indonesia juga atau Bugis? Ya sudah campur lah Udah campur ya tadi bahasa Indonesia dengan bahasa Bugis. Ini Pak, kalau ada acara adat seperti pernikahan atau selamatan, apakah masih pakai bahasa Bugis? Misalnya ada adat Makassar dengan Bugis campur tuh Pak, kayak selamatan itu bagaimana? Masih bahasa Bugis. Menggunakan bahasa Iya, Bugis. menggunakan bahasa Bugis. Tetap bahasa Bugis Bapak Di. Iya. Seperti di daerah Bolangi ini masih melestarikan bahasa Bugis. Iya, Diusahakan harus bahasa Bugis. Iya, Orang bahasa Makassar kita Bugis kan ya Iya. Pak? Oh iya. Selanjutnya di Bolangi itu Pak punya cara atau program apa untuk menjaga bahasa Bugis? Maksudnya ada programnya pemerintah setempat untuk melestarikan bahasa Bugis atau itu sudah hilang Pak? Nah, istilahnya kalau untuk melestarikan, tidak, istilahnya kita hanya mempertahankan lah tetap bahasa Bugis. Tanpa ada program Iya, tanpa ada. masyarakat yang inisiatif Ah. untuk melestarikan bahasa Bugis di Iya, iya. Bolangi ya Pak? Iya, karena istilahnya kan itulah bahasa sehari-hari kita kan jadi. Nah terus ini Pak, kan kita tadi bicara tentang anak muda sekarang itu pakai bahasa campur, ada bahasa Indonesia, Bugis, dan Makassar. Nah terus itu bagaimana anak muda itu bisa jarang pakai bahasa Bugis atau kayak apalah dia sekarang tidak bahasa Bugis sampai-sampai dia pakai bahasa Makassar. Saya kalau masalah anak muda, kalau memang khususnya di Bolangi kan, Iya. itu hanya dua bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia. Ya, hanya itu. Nah, kecuali misalnya dia keluar kan, Iya. bergaul dengan orang Makassar ya baru. Baru pakai bahasa baru Makassar. pakai bahasa Makassar. Tapi kalau khususnya di Bolangi udah hanya itulah bahasa Bugis, terus bahasa Indonesia. Iya. Jadi anak muda di setempat ini menggunakan bahasa Bugis. Iya, Kecuali kalau bergaul di luar baru menggunakan bahasa iya, iya. Makassar. Nah, terus yang terakhir nih Pak, menurut Bapak, kenapa masih penting di Dusun Bolangi ini tetap pakai bahasa Bugis dan harus diajarkan kepada anak-anak kita? Ya mungkin karena dari apa
dari nenek moyang kita Ya, kan sejarahnya. dari sejarahnya dari Bone ke sini orang Bugis sampai sekarang ini kan kita masih tetap mempertahankan itu Oh, bahasa iya. kita. Menjaga ya, Pak, Iya, ya? menjaga iya. Terus mempertahankan. Iya, mempertahankan itu bahasa kita sendiri kan. Tetap dilestarikan bahasanya, Pak, Iya. ya. Walaupun zaman sekarang ada bahasa gaul, Iya, iya. bahasa Indonesia lah, apalah. Iya. Tapi orang warga setempat di sini tetap mempertahankan Iya. bahasanya sendiri, Iya, Pak, ya. tetap mempertahankan. Yaitu bahasa Bugis. Iya. Jadi, kita, Itu. mungkin cuma itu, Bapak, ya. Terima iya, kasih, iya. Pak, atas Iya, waktunya, sama-sama. Bapak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Bapak Di. Iya. Nah, itulah tadi hasil wawancara kami dengan salah satu warga Dusun Berlangi. Jadi, di Dusun Berlangi itu tetap melestarikan bahasa Bugis. Walaupun di zaman sekarang itu sekarang ada bahasa macam-macam, bahasa gaul dan semacamnya. Selain itu, warga Bolangi juga menjadikan bahasa Bugis sebagai bahasa ibu mereka. Nah, meskipun adanya perkawinan perbedaan suku seperti suku Makassar dan suku Bugis, namun tetap menjadi bahasa utama yaitu bahasa Bugis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.